Halo semuanya, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Ini dia mobil yang saya beli, harganya murah, cuma kondisinya mati. Dan ini surat lengkap, pajak hidup juga. Ya cuma minus satu ya, kondisi mati juga. Plus ini ya ada bekas nyundul mungkin ya, tapi masih kaleng utuh semuanya. Nih masih kaleng semua, cat juga banyak aslinya. 1800 cc injeksi DOHC 16 valve. Nah, kondisi interior ini masih ori semuanya, bagus. Nah, PR-nya jadi mesin. Jadi di video vlog kali ini saya akan coba hidupkan lagi, ya mencari tahu masalah ya apa yang menyebabkan dan ini mati. Nah, ini dia kondisi ruang mesin. Akinya saya ambil karena ngedrop, saya cas. Ini putus dimakan si jari. Ini saya coba sambung ketika saya bawa pertama beli, ya ternyata nggak hidup. Nah, untuk kabel-kabel yang lain ya mungkin sebagian sudah dimakan tikus juga. Nah, untuk menghidupkan ini ya saya nggak mau langsung yang ambil yang paling susah ya. Ya paling enak dicoba dari yang paling gampang dulu ya, visual check, lihat dari kondisi yang terlihat dulu ya. Kabel-kabel yang lain ya kalau ada yang putus disambung, kemudian nanti ya groundnya ya diperbaiki. Kemudian cek juga bagian ECU ya. Udah letak ECU di sini, saya lepas dulu ECU-nya dan saya lihat kondisi fisik dalamnya nanti apakah ada yang gosong, terbakar atau masih aman. Ini hanya visual saja ya. Tapi kalau ya fungsinya bisa jadi visualnya masih bagus, fisiknya masih bagus ya, tapi udah nggak berfungsi komponennya. Jadi yang penting buka dulu, lihat dulu. Dan kalau fisiknya sudah gosong, sudah terbakar, sudah pasti ya nggak akan berfungsi ECU-nya. Jalur kabel-kabel yang ke pintu ini mungkin power window, central lock putus di sini. Ya, ini ada ya ulahnya si tikus juga nih. Ini ECU-nya setelah saya buka, saya cek ya, pengecekan secara fisiknya ini masih bagus, tidak ada yang kelihatan gosong atau terbakar. Ya semoga aja ya dari fisik utuh dan fungsinya juga masih normal semuanya. Nah, gimana kalau misal harus ya misalnya ini ada yang terbakar, ya cari copotan. Kalau tidak ya upgrade sekalian dengan ECU yang lebih modern, dan mungkin yang paling murah yang universal, mudah dituning juga ya, partnya banyak, bisa pakai Speeduino. Ini juga bekas digigitin tikus ini, tapi kabelnya masih aman, tidak ada yang putus. Ini timing belnya agak kendor nih kayaknya. Ya, cek tensioner. Ini switch idle-nya ternyata nggak ada nih, patah. Harus dicari kabelnya, dan ketemu cuma satu ya, switch idle satu, kemungkinannya ini. Ya, ini posisi ini, cuma ini patah. Oke, cek di kabel sini. Ini kabel untuk coil, harus masuk coil terus. Ini ada satu kabel yang putus. Ini kabel untuk power TR. Di coil butuh drivernya ini power TR ini. Dan ini ada sedikit beda dengan DO16 ya. Kalau DO18 ini soketnya, pinnya jumlahnya lebih banyak. Ini aki saya pasang lagi, mau saya kontak on dan saya cek tegangan di setiap sensor yang ada. Yes, saya mendengar suara ISC. Oke, saya kontak on untuk coba dengarkan respon dari servonya.
Ya, servo ada suara tek, tapi suaranya seperti macet. Ya, dinamo starter ternyata cuma hanya kendor aja, jadi sudah dikencangin udah bisa muter mesinnya. Nah, sekarang mau ngecek pengapian ya. Jadi mesin itu kan hidup karena 3 ya, ada kompresi, ada minyak, ada api. Tapi saya mau cek paling mudah ada api nggak di busi dulu. Nanti setelah itu baru cek minyaknya dan terakhir kompresinya. Oke, dari api ternyata 4 busi ini yang keluar apinya hanya 2 saja, yang 2 mati. Bukan di businya, karena busi saya tukar-tukar, tetap ternyata ada 2 yang mati dan diketemukan matinya karena jalurnya ya. Jadi dari sini koil yang ini ya, sebentar. Baik, koil yang ini hidup ya, sedangkan koil yang ini tidak ada apinya, nggak keluar apinya. Nah, ini bisa jadi jalur yang ke ECU-nya mati, atau power TR-nya trouble mati, atau koilnya juga yang bermasalah. Oke, saya tes dulu di sini ini untuk cari tahu apakah ada arus yang keluar dari koil menuju power TR. Untuk ini koil yang 14 ini dari tegangan ada tapi kecil. Saya coba ke koil yang normal ini 2 dan 3, keluarannya berapa. Nah, ketemu ternyata di salah satu pin ini ada yang penahannya hilang, ini karetnya. Jadi tadi saya mau coba masukkan apa ya, jarumnya multimeter, tapi kok lepas. Coba start lagi. Hop, guys. Nah, hop. 4 busi sudah keluar apinya semua, cuma masih lemah untuk sambungan. Ini busi nomor 1 dan 4. Oke, ini kabel-kabel tadi sudah saya rapikan ya, tapi aneh, setelah saya rapikan saya pasang lagi, kemudian tadi saya tes kembali, busi nomor 1 dan 4 mati, atau koil yang bagian 2 ini mati. Jadi ini harus ditelusuri lebih lanjut. Bisa jadi dari power TR nya ini, power TR ini ya, bisa jadi power TR ini. Kalau koil sudah saya ukur resistansinya ya masih bagus, jadi ya sasaran selanjutnya ke power TR ya. Dan kannya terbengkalai dulu karena masih dibongkar garasinya. Oke, kemarin setelah dicoba tes 4 bus ini keluar api semua, tapi ada yang aneh di nomor 1 dan 4. Ternyata nggak selalu keluar apinya, kadang keluar kadang tidak ya. Dan saya cek lagi, akhirnya harus saya bongkar lagi, dan sampai saya tukar posisi sinyal atau ground dari koil ya, saya tukar antara 1, 4, 2, 3, saya bolak-balik, dan tetap di 1, 4 ini tidak ada apinya. Jadi bisa dipastikan untuk power TR ini masih aman ya, power transistor itu masih aman. Kemudian berarti ada masalah ya, kemungkinan di koil 1, 4 ini. Jadi saya harus lepas koilnya dan cek lebih lanjut di luar. Kalau diukur
Anehnya diukur nih masih masuk semua nilainya, ini masih aman semua, cuma kenapa apinya nggak begitu besar, kadang ada kadang tidak ya. Ini koilnya, dan kalau dilihat ini yang bermasalah ini ya 4 dan 1, jadi nggak mau keluar, padahal ini sudah saya bolak-balik pinnya di sini. Mau saya ukur ulang, jadi setiap secondary ini untuk apa ya, kumparan sekunder dan kumparan primer, nah ini ada nilai tahanannya, dan tahanan itu nanti jadi acuan kalau ini masih bagus atau sudah rusak. Saya ukur dulu dari kumparan primer untuk koil yang diduga bermasalah. Ini kalau yang ini primernya nggak boleh lebih dari 1 ohm ya, di angka 1, dan harusnya sekitar 0,8 0,7 ya. Ya sama 1 ya, kurang lebih 1. Baik, 2 koil untuk primernya masih bagus semua. Sekarang kumparan sekunder. Kalau sekunder ini skala bacanya saya rubah ke kilo ohm, dan kalau nggak salah standarnya sekitar 10 sampai 15 kilo ohm, sekitar angka 11 kilo ohm. Kemudian koil 1 dan koil 2 3 ini sekitar 16-17 ya. Oke, ini aneh ya. Jadi kalau dia dari standar, ini semuanya masih masuk standar ya, primernya masih bagus semuanya di bawah 1 ohm. Kemudian sekundernya yang ini berada di ya 10 lebih sedikit ya, dan ini 14 kurang dikit. Jadi semuanya masih standar. Ini di angka paling yang rendah, ini paling tinggi ya. Cuma yang anehnya yang ini yang selalu tidak mau keluar api, kadang ada tapi kecil, kadang nggak ada. Jadi ya karena ini masih standar semua, masih nilainya masih bagus, saya coba ya pastikan lagi. Ini saya pindah ke sini, dan nomor 14 saya pindah ke posisi 23. Kalau nanti apinya berpindah ya posisi difusinya, berarti memang benar ini bermasalah. Ini koil yang mati, kemudian ini punya Duncan 18, dan saya beli dapat ya spare part bekas ya, copotan dari Duncan 16. Bedanya ya ini masih jadi 1, kalau yang Duncan 18 ini sudah pisah. Tapi ya nggak apa-apa, nah, sebenarnya pengennya ya tetap ganti 1 saja, tapi karena dapat utuh ya yang penting nanti bisa fungsi, dan kalau nggak bisa ya masih garansi ini bisa dikembalikan ya. Koil copotannya sudah terpasang, sekarang coba tes lagi, semoga semuanya mengapusi keluar apinya. Oke, permasalahan pertama, pengapian yang tidak normal sudah beres, semua busi ini sudah keluar apinya. Dan jika tidak ada masalah di bensin dan kompresinya, berarti harusnya mesin sudah hidup. Jadi saya beranggapan dulu kalau bensin dan kompresi masih normal, jadi mau saya pasang lagi, saya kembalikan dan coba start hidup mesin.